Ketika mertua zalim, suami tak setia, dan selingkuhan penuh hinaan bersatu menghancurkan rumah tangga, hanya kesabaran yang bisa menyelamatkan. Kisah azab dan air mata ini jadi peringatan keras bagi siapa saja yang meremehkan perempuan sabar. Siti Maryam adalah seorang perempuan sederhana. Hidupnya sejak kecil ditempa oleh kesabaran. Ia terbiasa menahan diri, tidak suka membalas perkataan buruk, dan lebih memilih diam daripada menimbulkan pertengkaran. Sikap lembutnya membuat banyak orang menyayanginya. Setelah menikah dengan Andi Saputra, ia merasa doanya terjawab. Andi adalah lelaki baik, pekerja keras meski hanya bekerja sebagai karyawan biasa. Wajahnya selalu tampak teduh ketika menatap Siti, seakan-akan dunia di luar rumah yang keras bisa luluh hanya dengan melihat istrinya. Pada awal pernikahan mereka, kehidupan terasa manis. Meskipun sederhana, rumah tangga yang dibangun penuh kehangatan. Andi selalu berusaha membuat Siti merasa nyaman. Mereka menata rumah kecil dengan penuh cinta, menanam bunga di halaman, dan menghias ruang tamu dengan perabot sederhana. Setiap sore, Andi pulang membawa senyum dan kadang-kadang buah tangan kecil, sekadar camilan untuk dinikmati bersama sambil bercakap di beranda. Keluarga besar Andi pun menerima Siti dengan cukup baik. Saat pertemuan pertama, saudara-saudara Andi memuji kelembutan sikap Siti. Mereka merasa Andi beruntung mendapatkan istri yang sabar, rajin, dan penuh hormat kepada orang tua. Namun, di balik semua itu, ada satu hati yang tidak sepenuhnya rela menerima kehadiran Siti. Bu Lastri, ibu mertua Siti. Bu Lastri adalah sosok yang keras. Kata-katanya tajam, seringkali melukai tanpa ia sadari, atau mungkin ia memang sengaja. Ia sangat mencintai putranya, Andi, namun kasih sayang itu berlebihan hingga berubah menjadi sikap posesif. Baginya, tidak ada perempuan yang cukup baik untuk mendampingi putranya, termasuk Siti. Awalnya, Bu Lastri berusaha menutupi rasa tidak sukanya. Namun seiring waktu, sikap aslinya mulai terlihat. Perkataan-perkataan yang terdengar seperti sindiran halus perlahan berubah menjadi hinaan terang-terangan. Siti sering dianggap tidak becus mengurus rumah. Meski kenyataannya rumah selalu rapi dan bersih. Masakan Siti pun kerap diremehkan, bahkan ketika Andi memuji dengan tulus. Andi yang begitu menyayangi ibunya, seringkali berada di posisi sulit. Ia tidak ingin menyakiti hati Siti, tetapi di sisi lain ia juga tak berani menentang ibunya. Sifat penurutnya kepada Bu Lastri membuat Siti harus menelan banyak luka dalam diam. Ia hanya tersenyum, menundukkan kepala, dan mencoba tetap bersikap hormat meski hatinya terkadang terasa perih. Hari itu sore di rumah sederhana Siti dan Andi. Siti baru saja selesai menyapu halaman. Keringat membasahi pelipisnya, tapi ia tersenyum kecil melihat bunga-bunga di pot tampak segar setelah disiram. Namun, senyum itu langsung pudar ketika suara keras Bu Lastri terdengar dari ruang tamu. "Maryam," panggilnya dengan nada tinggi. "Kamu ini kerja apa saja seharian? Rumah masih berantakan begini." Siti buru-buru masuk. "Maaf, Bu. Tadi saya baru saja." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Bu Lastri sudah menatapnya tajam. "Alasan saja. Dasar perempuan miskin, gak pantas jadi istri anak saya. Andi itu bisa dapat perempuan yang lebih baik dari kamu. Cantik, kaya, dan terhormat. Bukan? Kamu yang gak jelas asal-usulnya." Ucapan itu menusuk hati Siti. Namun, ia hanya menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Dengan suara lirih, ia mencoba menjawab, "Saya akan lebih rajin lagi, Bu. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan." Tetapi Bu Lastri semakin meninggi. "Rajin? Kamu bilang rajin? Kalau rajin, kenapa tetangga sampai bisik-bisik rumahmu ini gak pernah rapi? Mereka pasti kasihan sama Andi punya istri kayak kamu. Dasar pembawa sial. Sejak kamu masuk ke keluarga ini, rezeki Andi seret terus." Di luar rumah, beberapa tetangga yang lewat berhenti sejenak, berpura-pura tidak mendengar tapi sesekali saling pandang. Siti merasa wajahnya panas, tubuhnya gemetar menahan malu. Andi yang sejak tadi duduk di kursi hanya bisa menghela napas. Ia mencoba menenangkan ibunya. "Sudahlah, Bu, jangan marah-marah terus. Nanti capek sendiri." Namun, bukannya berhenti, Bu Lastri malah semakin berang. "Kamu ini,
Selalu saja membela dia. Anak durhaka. Kalau ibu gak suka sama menantumu, kenapa kamu harus pasang badan? Ingat, aku yang melahirkan kamu, aku yang membesarkan kamu. Jangan sampai kamu buta karena perempuan ini. Andi terdiam. Kepalanya tertunduk. Ia tidak berani menatap wajah istrinya yang memerah karena menahan tangis. Andi memang menyayangi Siti, tetapi di hadapan ibunya, ia selalu memilih diam. Siti menarik napas dalam-dalam. Ia melangkah pelan ke arah Bulastri, lalu duduk bersimpuh di depannya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bu, saya mungkin banyak salah. Tapi saya sungguh ingin berbakti kepada ibu. Tolong beri saya kesempatan." Bukannya luluh, Bulastri justru menepis tangan Siti yang hendak menggenggamnya. "Berbakti? Jangan munafik di depan saya. Kamu itu hanya numpang hidup dari Andi. Dasar perempuan tak tahu malu." Siti tercekat. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Tapi ia tetap diam, menunduk, tidak melawan. Ia tahu, jika membalas hanya akan memperburuk keadaan. Sementara itu, Andi duduk kaku, terjebak di antara dua perempuan yang sama-sama ia cintai. Namun seperti biasa, keberaniannya untuk membela istrinya terkalahkan oleh ketakutannya pada amarah sang ibu. Dan sore itu, untuk kesekian kalinya, rumah kecil mereka dipenuhi dengan suara bentakan Bulastri yang menusuk hati, sementara Siti hanya bisa menahan luka dalam diam. Hari-hari Siti Maryam semakin berat. Belum reda luka karena hinaan mertuanya, kini badai lain mulai datang. Andi, yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini sering beralasan lembur. Awalnya Siti percaya. Ia tahu pekerjaan suaminya memang kadang menuntut jam tambahan. Namun, dari hari ke hari, alasan itu semakin sering diucapkan. Hingga akhirnya, sebuah nama kembali hadir dalam hidup Andi, Rina Kartika. Rina adalah teman lama Andi, perempuan glamor dengan penampilan selalu mewah. Rambutnya terawat indah, kukunya berwarna merah menyala, parfum mahalnya menyengat kemanapun ia melangkah. Di hadapan Andi, ia tersenyum manis, seakan-akan pertemuan mereka adalah takdir yang indah. "Andi," ucap Rina suatu sore ketika mereka bertemu diam-diam di sebuah kafe, "jujur saja, kamu terlalu baik untuk perempuan seperti Siti. Aku sudah dengar kabar tentangnya, perempuan miskin yang tidak tahu cara merawat diri, tidak tahu cara membuat suami bahagia. Kamu pantas dapat yang lebih baik." Andi tertunduk, gelisah. "Rina, jangan bicara begitu. Siti itu istriku. Dia perempuan baik." Rina tersenyum miring, lalu menyandarkan dagunya di telapak tangan. "Baik? Hahaha. Andi, kebaikan itu tidak cukup untuk membangun masa depan. Kamu butuh pasangan yang bisa mendukung kariermu, yang bisa tampil di hadapan orang banyak tanpa membuatmu malu. Apa kamu yakin Siti bisa jadi perempuan itu?" Kata-kata Rina menancap seperti racun. Andi terdiam, tidak langsung membantah. Dan di saat itulah, perlahan ia mulai membandingkan istrinya dengan Rina. Meski hatinya menolak, pikirannya mulai goyah. Di rumah, Bulastri ternyata diam-diam mengetahui pertemuan Andi dengan Rina. Alih-alih marah, wajahnya justru tampak puas. Dalam hatinya, ia sudah lama berharap Andi menjauh dari Siti. Baginya, Rina jauh lebih pantas. Sama-sama dari keluarga terpandang, penampilan meyakinkan, dan jelas bukan perempuan sederhana yang dianggapnya beban. Suatu malam, ketika Andi pulang, Bulastri membuka pembicaraan. "Andi, ibu dengar kamu ketemu lagi sama Rina?" tanyanya penuh selidik. Andi agak kaget. "Iya, Bu. Kami hanya ngobrol sebentar. Dia kan teman lama." Bulastri tersenyum sinis. "Bagus kalau kamu masih akrab sama dia. Rina itu jauh lebih selevel dengan kamu, Di. Beda dengan itu." Ia melirik ke arah dapur, tempat Siti sedang menyiapkan teh. "Bu, jangan bicara begitu," potong Andi, tapi nadanya lemah. Namun Bulastri tak peduli. Ia melanjutkan dengan suara yang cukup keras, sengaja agar Siti mendengar. "Rina itu cantik, pintar bergaul, keluarga kaya. Kalau kamu berdampingan dengannya, orang akan kagum. Coba lihat istrimu sekarang, penampilannya lusuh, baju murah, wajah pucat.
Malu rasanya punya menantu seperti dia. Siti yang mendengar dari dapur menggenggam cangkir erat-erat. Hatinya perih. Ia berusaha menahan air mata agar tidak menetes ke dalam teh yang sedang ia suguhkan. Tak lama, Rina pun mulai terang-terangan mendekat ke rumah. Dengan gaya angkuh, ia datang membawa makanan mahal. "Halo, Tante Lastri," sapa Rina manis sambil mencium tangan Bu Lastri. "Aku bawakan kue dari toko terkenal. Cocok buat Tante." Bu Lastri langsung berbinar. "Wah, terima kasih banyak. Rin, kamu memang perhatian. Kalau ada kamu, Tante merasa tenang. Lain kali sering-sering main, ya? Biar rumah ini agak terang. Soalnya kalau cuma ada Siti, rasanya pengap." Keduanya tertawa kecil, seakan bersekongkol. Siti yang kebetulan lewat untuk menyuguhkan teh hanya bisa menunduk. Rina menatapnya sekilas, lalu tersenyum penuh sindiran. "Oh, jadi ini menantu Tante? Aku kira lebih cantik." Kasihan Andi, ya. Dengan wajah setampan itu, kenapa cuma dapat istri biasa-biasa saja? Bu Lastri langsung terkekeh, menepuk tangan Rina. Itu juga yang ibu heran. "Rin, tapi kalau kamu ada di sisi Andi, mungkin hidupnya akan lebih bahagia." Ucapan itu bagai pisau yang menusuk jantung Siti. Namun, ia tetap tersenyum hambar, menunduk hormat, lalu bergegas masuk kamar. Ia tidak ingin air matanya terlihat di depan mereka. Dan sejak hari itu, hubungan Rina dan Andi semakin dekat, sementara dukungan Bu Lastri membuat luka Siti semakin dalam. Rumah tangga yang dulu penuh harapan, kini berubah menjadi arena penghinaan dan pengkhianatan. Hari itu, Siti baru saja kembali dari pasar. Dengan keranjang belanjaan di tangannya, ia berjalan menyusuri trotoar. Namun langkahnya terhenti ketika dari kejauhan ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Andi, suaminya. Andi tidak sendirian. Di sampingnya, seorang perempuan berjalan anggun dengan gaun mewah, rambut terurai rapi, dan tawa renyah yang menusuk telinga Siti. Itu Rina Kartika. Mereka tampak akrab, terlalu akrab. Rina menggandeng lengan Andi dengan santai, seakan ia pemilik sah. Jantung Siti berdegup kencang. Tangan yang memegang keranjang bergetar. Ia tak percaya apa yang dilihatnya. Keinginannya hanya satu, menutup mata dan pura-pura tidak melihat. Namun hatinya tak sanggup. Kakinya melangkah mendekat. "Andi," suara Siti lirih tapi tegas. Andi sontak terkejut, wajahnya pucat. Sementara Rina hanya menaikkan alisnya, tersenyum miring penuh kemenangan. "Oh, jadi ini istri sahmu?" kata Rina dengan nada meremehkan. "Astaga, Andi, benar-benar mengecewakan. Aku kira dia jauh lebih pantas." Siti menggenggam keranjangnya erat-erat, mencoba menahan diri. "Andi, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu bersama dia?" Andi gelagapan. "Siti, aku bisa jelaskan. Ini cuma..." Namun Rina memotong dengan suara lantang. "Jangan munafik, Di. Bukankah sudah jelas? Aku jauh lebih pantas ada di sisimu." Perempuan kampungan seperti dia, Rina menatap Siti dari atas hingga bawah, lalu tertawa sinis. "Tidak layak bersanding denganmu. Lihatlah dirinya. Pakaiannya lusuh, wajah pucat, tidak ada wibawa sedikit pun. Kamu pasti malu setiap kali berjalan bersamanya." Wajah Siti memerah, matanya berkaca-kaca. Tapi ia menegakkan tubuhnya, mencoba tetap tegar. "Aku memang perempuan sederhana, Rina. Tapi aku istrinya. Aku menikah dengan Andi dengan niat suci, bukan untuk dipermalukan." Rina mendengus. "Suci? Hahaha, kesucianmu hanya alasan orang miskin yang tak punya apa-apa. Dunia ini butuh penampilan, status, dan kelas. Dan kau tidak punya itu semua." Andi terdiam, keringat dingin menetes di pelipisnya. Bukannya membela istrinya, ia justru menunduk, seakan membiarkan semua kata-kata tajam Rina menancap ke hati Siti. Kepedihan itu belum selesai. Malamnya, di rumah, Siti harus menghadapi Bu Lastri yang sudah mendengar kabar pertemuan itu. Bukannya marah kepada Andi, ia justru semakin menekan Siti. "Maryam," suara Bu Lastri meledak. "Aku sudah bilang dari dulu, kamu itu tidak pantas jadi istri Andi. Sekarang buktinya..."
Andi jauh lebih bahagia dengan Rina. Perempuan itu memang selevel dengannya. Kamu hanya jadi beban. Siti menunduk, suaranya bergetar. Bu, saya sudah berusaha berbakti. Saya mencintai Andi dengan sepenuh hati. Cinta? Bu Lastri menepuk meja keras-keras. Cinta tidak bisa bikin anakku hidup sejahtera. Tidak bisa bikin orang lain hormat pada keluarga kami. Kamu cuma bikin malu. Jadi dengar baik-baik. Bu Lastri mendekat, matanya menyorot tajam. Ceraikan dirimu sendiri, atau aku paksa Andi yang melakukannya. Siti tertegun. Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Dadanya sesak, matanya panas, tapi lidahnya keluh. Ia merasa seakan seluruh dunia menutup dirinya. Dihina mertua, dikhianati suami, dan kini dipermalukan selingkuhan di depan matanya sendiri. Di sudut ruangan, Andi hanya terdiam. Wajahnya penuh dilema. Ia mencintai Siti, tapi ketakutannya pada ibunya dan godaan manis Rina membuatnya kehilangan keberanian. Diamnya Andi menjadi cambuk paling menyakitkan bagi hati Siti. Malam itu, untuk pertama kalinya, Siti merasa benar-benar terhimpit. Tidak ada lagi tempat aman baginya. Bahkan rumah yang seharusnya menjadi pelabuhan cinta kini menjelma menjadi penjara penuh luka. Hari itu, rumah besar keluarga Andi dipenuhi sanak saudara. Ada yang datang karena diundang, ada pula yang sekadar ingin tahu kabar rumah tangga Andi yang belakangan ramai jadi bisik-bisik tetangga. Di tengah ruangan, duduklah Siti Maryam dengan wajah pucat namun tetap berusaha tegar. Tangannya gemetar menggenggam ujung kerudungnya, sementara di sampingnya Andi duduk gelisah. Bu Lastri berdiri di hadapan semua orang dengan suara lantang. Hari ini, aku ingin semua keluarga tahu, katanya sambil melirik tajam ke arah Siti. Aku sudah tidak tahan lagi melihat anakku menderita karena menantuku yang tak berguna ini. Maryam harus pergi dari rumah ini. Dia bukan perempuan pantas untuk Andi. Suasana hening sejenak. Beberapa saudara saling pandang, tak berani bicara. Siti menggigit bibir, menahan perih. Bu, suara Siti pelan. Apa salah saya sampai ibu ingin saya pergi? Saya sudah berusaha menghormati ibu, mengabdi, dan menjaga rumah tangga ini. Bu Lastri mendengus keras. Mengabdi? Hahaha. Kalau benar kamu mengabdi, rumah tangga anakku tidak akan hancur begini. Kamu itu perempuan kampungan, miskin, tidak bisa membawa nama baik keluarga. Dan lihat hasilnya, Andi jadi terpuruk. Sejak kamu masuk ke keluarga ini, rezekinya seret. Kamu itu pembawa sial. Siti menunduk, air matanya jatuh tak terbendung. Tiba-tiba, suara tawa renyah terdengar. Semua menoleh, dan di sana berdiri Rina Kartika, mengenakan gaun mencolok dan perhiasan berkilau. Dengan penuh percaya diri, ia melangkah masuk ke tengah ruangan. Wah, Tante Lastri memang benar, ucapnya sambil tersenyum sinis. Andi pantas mendapatkan yang lebih baik. Bukan, perempuan lemah seperti dia. Rina, bisik Siti, suaranya tercekat. Rina menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. Kau tahu, Maryam, kau tidak pernah sebanding dengan Andi. Wajahmu pucat, penampilanmu memalukan. Kalau aku yang berdampingan dengannya, semua orang akan iri. Tapi kalau kau, semua orang akan menertawakan. Beberapa saudara yang hadir bergumam lirih, ada yang menutup mulut, ada pula yang hanya menunduk tak berani ikut campur. Siti mencoba menguatkan diri. Aku mungkin tidak secantik atau sekaya dirimu, Rina. Tapi aku mencintai Andi dengan tulus. Rina langsung menertawakannya. Tulus? Hahaha. Cinta tanpa harta itu sampah. Cinta tidak bisa membuatmu dihormati orang lain. Kau pikir Andi bisa hidup hanya dengan cintamu? Dasar naif. Siti terisak. Air matanya jatuh deras. Namun, ia tetap mencoba berkata, Andi, suamiku, apakah kau benar-benar rela membiarkan aku dipermalukan begini? Semua mata tertuju pada Andi. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menunduk, lalu menatap ibunya yang berdiri tegak dengan sorot mata penuh perintah. Andi, kata Bu Lastri tegas, pilih sekarang. Dia atau ibumu. Kalau kamu tetap bersama Maryam, anggap saja kamu bukan anakku lagi. Suasana tegang.
Andi menatap Siti, matanya berkaca-kaca. Namun, bibirnya akhirnya bergetar mengucap kata yang paling ditakuti Siti. "Maryam, maafkan aku, tapi aku menceraikanmu." Ruangan hening. Hanya suara tangis Siti yang terdengar. Rina menutup mulutnya seakan pura-pura kaget. Tapi senyum puas jelas terlihat di wajahnya. "Akhirnya, Andi, kamu membuat keputusan yang benar," bisiknya sinis. Siti jatuh bersimpuh. Air matanya membasahi lantai. Dengan suara lirih, ia berucap, "Ya Allah, Engkau saksi bahwa aku tidak pernah berhenti berusaha menjadi istri yang baik. Jika ini jalan yang Kau pilihkan, aku ikhlas. Tapi aku mohon, tunjukkanlah keadilan MU." Saudara-saudara yang hadir mulai gelisah. Beberapa ada yang menunduk merasa kasihan, sebagian lagi berusaha menenangkan suasana. Namun, bagi Siti, semuanya sudah berakhir. Hari itu, di hadapan keluarga besar, ia diceraikan dalam keadaan terhina. Namun, di balik air mata dan hatinya yang hancur, ada kekuatan lain yang perlahan tumbuh. Keyakinan bahwa Allah tidak pernah tidur, dan bahwa setiap luka pasti ada balasannya. Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa memilukan itu. Siti Maryam pergi meninggalkan rumah dalam keadaan hancur, namun ia tetap tegar. Sementara di rumah besar itu, Andi kini hidup bersama Rina. Apa yang dulu hanya sebuah gosip dan bisik-bisik, kini nyata, Rina telah masuk sebagai pengganti Siti. Awalnya, kehidupan Andi dan Rina terlihat penuh kemewahan. Mereka sering bepergian, menghadiri pesta, dan sibuk memamerkan kebersamaan di hadapan tetangga. Bu Lastri pun merasa puas. Akhirnya ia berhasil membersihkan menantunya yang tak disukai dan menggantinya dengan perempuan yang dianggap lebih layak. Namun, kepuasan itu tidak bertahan lama. Perlahan, tubuh Bu Lastri mulai melemah. Penyakit aneh menyerangnya. Badannya panas dingin, perutnya membengkak, wajahnya pucat, dan lidahnya sering keluh. Setiap malam ia merintih kesakitan, berteriak-teriak, bahkan kadang menjerit histeris seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. "Anak, ular besar, mau menggigit aku," teriaknya suatu malam. Andi yang sedang asyik bersenda gurau dengan Rina di ruang tamu, hanya menoleh sebentar. "Ah, mungkin ibu cuma mimpi buruk," katanya dengan malas. Rina mendengus. "Habis, tante itu terlalu banyak mengeluh. Aku jadi terganggu, loh. Kalau sakit ya sakit saja, jangan bawa-bawa aku. Aku bukan perawat." Seiring berjalannya waktu, sakit Bu Lastri semakin parah. Tetangga mulai iba. Mereka sering mendengar rintihan dari dalam rumah, tapi jarang melihat Andi merawat ibunya. Rina sibuk dengan perawatan diri, belanja, dan acara sosialnya. Andi yang dulunya anak penurut kini lebih banyak menuruti istrinya yang baru. "Anak, tolong ibu," rengek Bu Lastri suatu malam ketika Andi lewat di depan kamarnya. Namun Andi hanya menghela napas. "Bu, saya capek. Besok saja kita bawa ke dokter. Sekarang biar ibu istirahat dulu." Air mata jatuh dari mata tua itu. Dulu, ia rela menghancurkan rumah tangga anaknya demi ambisinya. Dulu, ia merendahkan Siti tanpa ampun. Dan kini, ia menuai balasan, kesepian dan sakit yang tak tertolong. Saat ajal menjemput. Akhirnya, pada suatu dini hari yang muram, Bu Lastri menghembuskan napas terakhir. Namun, kepergiannya bukanlah kepergian biasa. Ketika ajal menjemput, wajahnya menegang, matanya melotot, dan mulutnya terbuka seakan ingin menjerit. Lidahnya terjulur, tubuhnya kejang, dan suara erangan keluar dari tenggorokannya. Orang-orang rumah panik, memanggil tetangga, dan tidak lama kemudian kabar menyebar, Bu Lastri meninggal dunia. Tetangga berdatangan, beberapa datang untuk membantu, sebagian lagi sekadar ingin tahu. Namun begitu mereka melihat jenazah, tubuh mereka gemetar. "Astagfirullah, kenapa kulitnya menghitam begitu?" bisik seorang ibu-ibu. Wajah Bu Lastri yang semula pucat kini perlahan menghitam legam, seperti terbakar. Bau busuk menyengat dari tubuhnya, padahal ia baru saja meninggal. Seorang ustaz yang datang untuk membantu mengurus jenazah mencoba menenangkan semua orang. "Mari kita niatkan ikhlas. Kita mandikan almarhumah dengan sabar. Insya Allah semua bisa berjalan."
Namun saat air pertama kali disiramkan ke tubuh Bu Lastri, terjadi hal aneh. Kulit jenazah terasa lengket, seperti berminyak, dan susah dibersihkan. Setiap kali digosok, bukannya bersih malah semakin menimbulkan bau anyir yang menusuk hidung. Astagfirullah, ini kenapa, Ustaz? Tanya salah satu ibu yang membantu. Ustaz itu menghela napas panjang. Allah lebih tahu. Kita tetap lakukan fardu kifayah sebaik mungkin. Beberapa kali air disiram, namun tubuh itu tetap menghitam. Bahkan, saat hendak dikafani, kain putih justru melekat lengket di kulitnya dan sulit dilepas. Banyak yang mulai ketakutan. Tanah menolak jenazah. Siang harinya, jenazah dibawa ke pemakaman. Puluhan orang mengiringi, namun suasana terasa mencekam. Angin bertiup kencang, langit mendung, dan udara terasa berat. Ketika liang lahat sudah digali dan jenazah hendak dimasukkan, kejadian mengerikan terjadi. Tiba-tiba tali pengikat jenazah terputus begitu saja, dan tubuh Bu Lastri jatuh ke tanah. Namun anehnya, tubuh itu tidak masuk ke liang, melainkan terguling keluar. Orang-orang terperanjat. Astagfirullah. Tanah menolak jasadnya, teriak seseorang. Para penggali kubur mencoba mengangkat kembali, memasukkan dengan hati-hati. Namun baru setengah jalan, jenazah kembali terguling keluar, kali ini lebih keras hingga menghantam tanah. Bau busuk semakin menyengat. Beberapa orang mulai menutup hidung, sebagian lagi mundur ketakutan. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Ustaz yang memimpin pemakaman berusaha tenang. Saudaraku, jangan goyah iman kita. Kita harus tetap selesaikan kewajiban. Ini ujian bagi kita semua. Namun kejadian mengerikan tidak berhenti. Ketika untuk ketiga kalinya jenazah dimasukkan, tiba-tiba tanah di dalam liang berguncang. Dari celah itu muncul seekor ular besar berwarna hitam pekat, matanya merah menyala. Ular itu mendesis keras lalu melilit tubuh jenazah Bu Lastri. Allahu Akbar. Pekik semua orang serentak. Panik melanda. Ada yang berlari mundur, ada yang jatuh pingsan, ada pula yang menangis histeris. Anak-anak dilarikan pulang, ibu-ibu beristighfar keras-keras. Ular itu melilit tubuh Bu Lastri, menyeretnya ke dalam liang. Tubuh jenazah bergetar, seakan masih hidup. Suara desis bercampur dengan bunyi gemeretak tulang terdengar jelas, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Andi yang melihat itu pucat pasi. Tubuhnya lemas, kakinya gemetar. Ibu, astagfirullah, suaranya serak. Namun Rina hanya menutup mulutnya dengan syal, wajahnya ketakutan tapi matanya tetap menatap dengan ngeri. Andi, ini gila, aku tidak mau ada di sini. Ia menarik tangan Andi, namun Andi hanya terpaku. Akhirnya, dengan doa yang dipanjatkan ustaz dan takbir yang menggema, liang lahat ditutup. Namun orang-orang tahu, di dalam sana sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Geger kampung. Kabar azab itu menyebar cepat. Seluruh kampung geger. Tidak ada yang berani mendekati rumah keluarga itu malam harinya. Semua berbisik-bisik bahwa Bu Lastri mendapat balasan atas sikapnya selama hidup. Benar kata orang, jangan sakiti menantu yang solehah. Jangan aniaya orang baik. Balasannya pedih. Allah Maha Adil. Mungkin inilah hukuman karena dulu terlalu sombong. Sementara itu, Andi hidup dalam penyesalan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara desis ular di telinganya, atau terbayang wajah ibunya yang hitam legam. Rina pun mulai gelisah. Ia merasa kehidupan mereka tidak lagi tentram. Andi, aku tidak sanggup tinggal di rumah ini. Setiap malam aku dengar suara langkah, suara orang menangis. Aku takut. Namun kemanapun mereka pergi, bayangan azab itu selalu menghantui. Tidak ada kebahagiaan, hanya ketakutan dan penyesalan. Tabahnya Siti Maryam. Di tempat lain, Siti Maryam hidup sederhana dengan menumpang di rumah bibinya. Meski luka masih membekas, ia tetap tabah. Ketika mendengar kabar tentang azab yang menimpa mertuanya, ia hanya menangis dalam sujud. Ya Allah, aku tidak pernah meminta keburukan bagi siapapun. Tapi Engkau Maha Adil. Engkau tunjukkan kebesaran MU di depan mata semua orang. Ampunilah almarhumah jika Engkau berkehendak,
dan kuatkanlah hatiku untuk tetap sabar. Siti memilih diam. Ia tidak pernah membalas hinaan dengan kata-kata. Baginya, azab yang menimpa Bulastri bukanlah alasan untuk berbangga diri, melainkan peringatan bagi semua manusia. Tetangga yang dulu mencibir Siti kini menaruh hormat padanya. Mereka melihat betapa tabah dan ikhlasnya ia menjalani hidup. Dan dari kisah itu, satu kampung mendapat pelajaran berharga. Jangan pernah merendahkan orang lain, jangan aniaya orang yang sabar, sebab azab Allah bisa datang kapan saja. Sejak perceraian itu, hidup Siti Maryam berubah total. Ia tidak lagi memiliki rumah sendiri, tidak ada suami yang menyayanginya, dan tidak ada harta untuk dibanggakan. Namun, justru dalam kesendirian itu ia menemukan kekuatan baru, ketenangan dalam bersujud kepada Allah. Setiap malam, ketika orang lain terlelap, Siti terjaga. Ia membasuh wajahnya dengan air wudhu, menegakkan salat tahajud di atas sajadah lusuh, dan menitikan air mata dalam doa panjangnya. Ya Allah, Engkau tahu segala isi hatiku. Engkau tahu aku telah dihina, dikhianati, dan ditinggalkan. Aku tidak meminta balas dendam, hanya mohon Engkau beri aku kekuatan untuk tetap sabar, dan tunjukkanlah bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Air matanya jatuh, tapi hatinya justru merasa ringan. Semakin dekat ia kepada Allah, semakin hilang rasa sakit yang dulu menghimpit dadanya. Andi dan Rina, hidup yang berantakan. Sementara itu, kehidupan Andi bersama Rina jauh dari kebahagiaan yang mereka bayangkan. Awalnya, rumah tangga baru mereka dipenuhi pesta dan senyum palsu. Namun, waktu membuktikan segalanya. Rina yang terbiasa hidup glamor ternyata tidak betah dengan kesederhanaan penghasilan Andi. Ia mulai sering mengeluh. Andi, uangmu habis lagi? Aku butuh beli perhiasan baru, aku tidak mau kalah gaya dengan teman-temanku. Andi hanya menunduk. Rina, aku sudah berusaha. Tapi pekerjaanku tidak sebesar itu hasilnya. Kita harus hemat. Rina mendengus, menepuk meja. Aku menyesal menikahimu. Kalau saja aku tidak terjebak perasaan dulu, aku tidak akan memilih pria miskin sepertimu. Kata-kata itu menusuk Andi. Malam-malamnya dipenuhi penyesalan. Setiap kali ia menutup mata, wajah Siti hadir. Wajah sabar, wajah penuh cinta, wajah yang dulu ia hianati. Andai saja aku tidak menuruti ibu, andai saja aku tetap setia pada Siti, bisiknya lirih suatu malam. Namun penyesalan itu sudah terlambat. Azab membuka mata. Setelah kejadian mengerikan di pemakaman Bulastri, masyarakat sekitar tidak pernah melupakan peristiwa itu. Mereka sering membicarakannya dengan suara rendah, sebagai peringatan. Azab itu nyata. Kita semua melihatnya, kata seorang bapak tua di surau. Dan siapa yang paling terzalimi? Maryam, menantu yang selalu sabar. Benar-benar perempuan kuat, sahut yang lain. Pelan tapi pasti, pandangan orang-orang terhadap Siti berubah. Jika dulu ada yang sempat mencibir karena penampilannya sederhana, kini mereka menaruh hormat. Mereka melihat betapa tabahnya ia menerima perlakuan kejam mertuanya, betapa ikhlasnya ia menghadapi pengkhianatan suaminya. Kehidupan baru Siti. Siti kini tinggal bersama bibinya di sebuah rumah sederhana di pinggir desa. Ia membantu berjualan kue di pasar setiap pagi, lalu mengajar anak-anak mengaji di sore hari. Anak-anak kecil menyayanginya, orang tua menitipkan doa lewatnya, dan tetangga sering berkata, "Maryam, wajahmu semakin bercahaya. Kesabaranmu membuat kami malu pada diri sendiri." Siti hanya tersenyum. Semua ini bukan karena aku. Ini karena Allah yang menolongku. Kalau bukan karenanya, aku sudah lama hancur. Setiap kali azan berkumandang, Siti selalu menjadi yang pertama datang ke musala. Ia tidak pernah mengeluh, meski hidupnya kini sederhana. Justru kesederhanaan itu membuatnya tenang. Penyesalan terlambat. Suatu hari, Andi memberanikan diri mendatangi rumah bibinya Siti. Wajahnya tampak lusuh, matanya sayu. Ia mengetuk pintu dengan ragu. Ketika pintu terbuka dan wajah Siti muncul, Andi menunduk dalam-dalam. "Maryam," suaranya parau. Aku minta maaf. Aku telah menghancurkanmu. Aku menuruti ibuku, aku mendengarkan Rina, dan aku menyesal. Hidupku sekarang berantakan. Rina tidak seperti yang kubayangkan.
Dia tidak pernah mencintaiku seperti kau mencintaiku dulu. Siti terdiam lama, menatap lelaki yang dulu ia cintai sepenuh hati. Hatinya bergetar, tapi segera ia kuatkan. Andi, aku sudah memaafkanmu. Sejak lama aku belajar ikhlas. Tapi ingatlah, pernikahan kita sudah berakhir. Jangan kau sakiti dirimu lagi dengan penyesalan. Bertaubatlah sungguh-sungguh kepada Allah. Itu yang terbaik. Andi meneteskan air mata. Ia ingin berkata lebih banyak, tapi lidahnya keluh. Siti hanya tersenyum, menutup pintu dengan lembut. Ia tahu, masa lalu tidak akan kembali. Penghormatan yang tertunda. Hari demi hari berlalu. Masyarakat semakin menghormati Siti. Ketika ada acara kampung, namanya selalu disebut. Panggil Maryam, dia orang yang sabar. Doanya insya Allah makbul. Bahkan anak-anak muda sering menjadikannya teladan. Kita harus sabar seperti Bu Maryam. Kalau diuji, jangan langsung mengeluh. Siti tidak pernah mencari penghormatan itu. Ia hanya ingin hidup sederhana, dekat dengan Allah, dan mengisi hari dengan amal baik. Namun, tanpa ia sadari, kesabarannya yang dulu membuatnya terhina, kini justru mengangkat derajatnya di mata manusia. Di akhir setiap doa, Siti selalu mengucapkan hal yang sama. Ya Allah, Engkau sebaik-baik pembalas. Engkau telah menunjukkan keadilan MU. Aku tidak meminta keburukan bagi siapapun, cukup Engkau beri aku kekuatan untuk terus bersabar dan bersyukur. Dan begitulah hidupnya berjalan. Siti mungkin tidak lagi memiliki suami, tidak memiliki harta, tapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Keteguhan iman, hati yang lapang, dan penghormatan dari orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, Andi terus hidup dalam penyesalan, dan Rina semakin menunjukkan wajah aslinya. Egois, serakah, dan penuh tuntutan. Rumah tangga mereka rapuh, berbeda jauh dengan keteguhan hati Siti yang justru semakin kokoh. Kesabaran yang dulu membuat Siti diinjak-injak, akhirnya justru menjadi cahaya yang mengangkatnya. Dan masyarakat pun bersaksi, tidak ada yang lebih mulia daripada orang yang sabar. Lihatlah Maryam, Allah menjaganya, meski seluruh dunia berusaha meruntuhkannya.